Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya tidak diutus Rasulullah terutama untuk menyempurnakan akhlak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ba'da asar ini kita duduk untuk mendapatkan keberkahan daripada majelis, untuk mendapatkan keberkahan daripada zikir, untuk mendapatkan keberkahan daripada sholawat, untuk mendapatkan keberkahan daripada ratib al-atas, untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dikatakan al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, menjadi anak yang saleh dan menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustadz Nursin yang nggak ada, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Nursin sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, disetafiahkan badan. Dan kepada antum semua biar sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah. As-sadrun ini apa? Dada. As-sadr, dada. Dada itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Al-batnun, batin yang di dalamnya itu galap hati. Jadi Allah kalau berbicara sama kita ini manusia melewati itu hati. Amanah ini dijaga, hati ini dijaga dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Sombong. Apa penyakit hati? Ujub atau riya. Kepengen dilihat orang. Apa penyakit hati? Hasad. Nggak seneng kesenangan orang. Nah, ini nggak amanah. Kalau ada di diri kita atau di hati kita, nggak usah kelihatan. Di hati kita nih berarti nggak amanah. Apa sih amanah ini? Amanah ini al-mu'min, orang yang di hati dia hidup agama. Orang yang di hati dia ini tawakal, selalu berserah kepada Allah. Dia selalu mengatakan, orang yang amanah ini selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Jadi ketika ia melakukan sesuatu yang dikerjakan dia selalu bisa dikatakan sesuai dengan apa? Aturan agama. Karena amanah itu diantaranya orang yang tawakal Allah, berserah. Kalau bahasanya tawak itu dia apa, segala sesuatunya selalu lillahi ta'ala. Terus orang yang nggak amanah ini khianat. Lawannya amanah khianat. Khianat berarti orang yang ia jauh dari sifat amanah. Ya. Orang khianat bukan berarti dia orang pendusta, bukan. Orang yang khianat orang yang jauh dari sifat amanah. Orang yang khianat yang nggak ngerti sama sekali amanah. Jadi ada khianat tingkatan-tingkatan pengkhianat. Ini ada pengkhianat seperti ini, ada yang lebih lagi, ada yang mentok. Ayatul munafiku salasa, kata Rasulullah. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Pertama, ya dusta, idza hadatsa kadzab. Yang kedua, idza wa'ad akhlaf, ia tukang ingkar janji. Enggak pernah tepat janji. Selalu kalau janji sama orang ngegampangin segala macam mina itu dikatakan munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khan, ketika diberi amanah ia khianat.
Lah pengkhianat ini benar-benar kita ini mentok orang yang nggak amanah sama sekali. Ya, orang yang nggak dilihat surga sama sekali, nggak dilihat ada kebaikan sama sekali, la fil rasul, nggak dari pandangan Allah, nggak dari pandangan Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Lah orang yang dilihat Allah, ya orang yang amanah, orang yang nggak khianat. Sholat misal, dia kerjakan dengan tumak ninah, sholat aja dulu dengan tumak ninah, terus benar-benar pakaian rapi, terus tertib nggak bisa nggak, kalau tertib nggak dilaksanakan nggak diterima sholatnya, cuman tumak ninah. Terus bagaimana pakaian rapi, banyak uzur. Ini amanah, tapi orang udah ngerjain sholat. Kalau orang nggak mengerjakan sholat berarti dia nggak amanah, berarti pengkhianat, ya khianat kepada Allah. Dia terus takbiratul ihram, misal orang sholat takbiratul ihram, dia angkat tangannya ya, dua telapak tangan ini, dua telapak tangan berarti dua telapak tangan, bukan depan telapak, bukan depan, kedua telapak tangan dihadapkan ke kiblat. Ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Terus dia baca doa iftitah. Apa? Inna sholati wa nusuki, ya kan? Nah, orang sholat begitu. Takbiratul ihram, dia khusyuk, tumakninah. Terus dia mengatakan sholatnya. Doa iftitah itu karena Allah. Ya, hidupnya karena Allah. Nah, ini amanah. Orang yang amanah, mukmin, menggenggam. Kata Nabi, genggam sekencang-kencangnya, pegang sekuat-kuatnya. Jangan syirik, jangan nyekutuin Allah. Jangan tadi yang Habib bilang, hasad, sifat yang nggak benar buat hati. Terus ujub, jangan. Terus sombong, ya, jangan. Kenapa? Karena surga ngelihat orang-orang yang nggak ada sifat-sifat itu. Surga kok ngelihat? Surga bukan hanya ngelihat, ngerinduin, merindukan. Apa misal perempuan solehah, surga ngenunggu. Apalagi laki-laki soleh, ya, apalagi laki-laki soleh. Terus wa idza tumina khan, Rasulullah mengatakan pengkhianat ini orang yang khianat karena ia enggak amanah. Ketika diberi amanah, Rasulullah idza tumina, ketika diberi amanah, wa idza tumina, dan ketika diberi amanah lebih lagi. Dia udah dusta, munafik. Yang enggak pernah tepat janji, munafik. Dan lebih lagi Rasulullah mengatakan wa idza tumina khan. Nah, berarti amanah ini diperhatikan benar-benar. Kenapa? Karena andai kata kita nggak amanah itu kita jadi pengkhianat. Dikatakan khianat itu, na'udzubillah, bukan khianat ke manusia dulu, khianat ke Allah. Nah, ini yang dikatakan udah barang tentu ini orang yang nggak membawa iman sampai meninggalnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Terus derajatnya bagaimana sih? Derajat orang yang amanah ini. Orang amanah ini orang yang setelah menjalankan agama Islami, dia ngerti syariatnya, tata cara sholat, tolabul ilmin, cari ilmu, segala macam, ngerti dia sembahyang. Ini orang yang Islam, ngerti agamanya Islam. Di Al-Quran dibilang muslimin, al-muslimun, lelaki ataupun perempuan yang beragama Islam. Ada di diri dia agama, seorang laki-laki atau perempuan itu. Terus ia mendapat darajah saleh, salihin, mukminin, muhsinin, kaza wa kaza seterusnya. Ya. Nah, ini amanah, ini ada di diri orang-orang mukmin. Dikatakan orang yang mendapatkan muflih, keberuntungan. Dikatakan qad aflahal mu'minun, ya. Ada di Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Jadi mukmin ini keberuntungan. Kenapa? Dia dapatkan keberuntungan. Mukmin ini muhsinin, aulianya Allah. Kenapa? Karena ia mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi orang yang ihsan hatinya. Nah, berarti nggak ada sifat hasad, sifat ujub, sifat kibria tadi, sombong.
Lah kalau ada bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Haram surga bagi orang yang ada walaupun setitik. Kalau bolpen itu ditul setitik, nah segitu itu haram surga bagi orang yang ada sifat sombong. Na'udzubillah. Nah terus amanah. Amanah sebagai laki-laki. Amanah sebagai manusia, al-insan. Amanah. Allah katakan watini wa zaitun. Allah jadikan itu berbuah-buahan. Buah-buahan di Mekah. Wa turisin wa hadzal baladil amin dikatakan. Di Mekah itu Allah berikan pemandangan segala macam ini itu tumbuh-tumbuhan segala macam. Jadi dia amanah ngerti bahwa itu Allah yang ciptakan. Allah buat buah tin, buah zaitun, dan di sana manusia kita ini amanah. Ngerti dirinya laki-laki tahu, ngerti diri seorang itu perempuan ngerti. Lah ini orang yang enggak khianat kepada Allah dan kepada semua makhluk. Terus kemana kira-kira akhir daripada orang yang membawa amanah dalam hidup? Dia orang amanah pasti istiqomah. Pasti istiqomah. Orang amanah pasti sholat 5 waktu getol. Pasti ahli ibadah. Ini abid. Hamba Allah yang benar-benar diaku Allah. Orang yang amanah. Terus orang amanah di antara golongan ini mukmin, orang yang amanah ini orang yang diangkat derajatnya oleh Allah sebagai aulianya Allah, sebagai wali. Terus orang-orang yang amanah itu orang yang mendapatkan nikmatul jaza, akhir hayat, husnul khatimah, mendapatkan surga. Terus orang yang amanah, orang yang enggak macam-macam neko-neko. Gua kepengen ini, kepengen itu, enggak selesai-selesai. Allah katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Orang yang amanah dia jauh dari jembatan-jembatan kemaksiatan. Orang yang amanah enggak gampang dia buat melakukan apa-apa segala sesuatu yang mudarat, yang haram, yang makruh. Dia bisa ngerti. Orang yang amanah, orang ngerti ini makruh, subhat, mubah, dia pilih halal. Di saat disuruh memilih makruh, dia memilih halal. Di saat disuruh memilih mubah, dia memilih halal. Di saat disuruh memilih subhat, ngerti dia subhat. Nah, subhat apa? Di antara haram dan halal. Berarti nggak halal, tapi nggak haram. Dia ngerti, orang yang amanah. Dia nggak mau khianat sama dirinya. Dia ngerti, orang amanah ngerti Allah menerangkan sesuatu di Al-Quran. Dia ngerti orang amanah. Kenapa? Kalau orang nggak ngerti dia nggak amanah? Iya. Orang nggak mau sholat dia nggak amanah karena nggak ngerti sholat. Orang nggak ibadah dia nggak amanah karena orang itu nggak ngerti ibadah. Orang nggak ngerti segala sesuatu, jadilah terus jahil. Na'udzubillah. Nah, jahil ini apa? Jahil ini orang yang nggak bisa sama sekali dalam hidupnya ngerti sesuatu apapun. Dia nggak ngerti apa-apa. Apakah jahil termasuk khianat? Khianat kepada Allah. Kalau orang beragama Islam, agamanya Islam, dia mukmin, itu mustahil jahil. Nggak mungkin punya sifat bodoh. Kenapa? Karena sebodoh-bodohnya orang mukmin itu pinter. Kenapa? Karena ada Allah di hatinya. Ada Rasulullah di hatinya. Ada iman di hatinya. Begitu. Nah, terus kapan orang itu dikatakan dia amanah? Ketika ia diberi amanah. Misal, aku titipkan barang ini, kasih ke dia. Diantar sama orang ini ke orang yang disuruh nitipin itu. Nggak usah ke langit, ke Allah dulu. Nggak usah ke gaib dulu. Ke sesama manusia aja. Dipegang, dikasihkan ke orang ini. Ini orang amanah. Dan dia mukmin, beragama Islam. Kalau mukmin pasti Islam. Jadi nggak ada orang beragama lain terus bilang mukmin, beriman kepada Allah. Nggak. Itu begitu. Terus dia berikan ke orang itu. Ini orang yang seperti ini, orang yang terus dikatakan dia ini bisa dipercaya. Nabi Muhammad SAW itu Al-Amin, yang bisa dipercaya Rasulullah. Dulu As-Siddiq yang jujur
itu gelar Rasulullah. Nabi Muhammad itu Siddiq. Digeser sama Allah ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu begitu. Nah, Rasulullah bergelarkan Al-Amin, yang bisa dipercaya. Itu bukti bahwasanya kalau kita orang amanah, nggak khianat, terus nggak pernah ingkar janji, terus nggak dusta kalau ngomong, nggak bohong, ini orang yang mendapatkan jaminan Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah mengatakan, Allah beri surga, kesenangan akhirat, kesenangan dunia. Nabi Allah Ibrahim amanah, melalui mimpi disuruh nyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim jalankan terus untuk menyembelih Ismail. Begitu disembelih dirubah jadi seekor domba. Begitu itu Ismail ada lagi di satu tempat, masih hidup Nabi Allah Ismail alaihi salam. Karena amanah hasil. Orang kalau kerja segala macam belajar, dia tekun, dia sudah nurutin, ngikutin perintah Allah, ibadah. Bahkan al-ilmu itu dikatakan ra'suddin, pemimpinnya agama. Al-lisan imamul amal. Berarti orang bisa ngomong dari sesuatu yang digerakkan akalnya dari hati, walaupun karena keridhaan Allah, tetap ada ilmu di sana. Segala sesuatu yang enggak menggunakan ilmu, fahuwa ra'ad, enggak diterima. Apa amal, apa segala sesuatu. Andai kata orang enggak berilmu amanah, enggak. Ini bukan amanah tapi amanah-amanahan. Nah, di sana itu mendapatkan surga ini orang. Orang yang amanah dapatkan surga. Di surga itu ada Firdausil A'la, surga Rasulullah. Dan orang yang amanah setelah dia Islam agamanya, terus mukmin, ia mengimani, menjalankan syariatnya, akan dia berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, banyak dikatakan alim, orang-orang soleh, ulama-ulama, kalau kita baca maulid Rasulullah, orang membaca maulid Rasulullah itu, kita membaca maulid, jazauhu husnul khitam, akan mendapatkan husnul khatimah. Di maulid itu memuji Rasulullah, solawat memuji Rasulullah. Andai solawat dibaca seorang itu, ada solawat al-kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, Malang, Darul Hadis, Malang, Jawa Timur. Dia katakan, Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah, wa jasadihi fil ajsad, wa gabrihi fil kubur, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Siapa baca salawat ini, salawat beliau radhiyallahu an, al-kutub Habib Abdullah Bil-Faqih, 12.000 kali di bulan Rabiul Awal, 12.000 kali. Begitu orang yang baca ini salawat Habib Abdullah Bil-Faqih ini meninggal di alam kubur, itu ada satu pintu yang nyambung ke pintu Madinah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena apa? Karena ia amanah. Ya, karena dia amanah, dia baca itu salawat. Begitu orang salat sama, dia amanah, dia kerjakan itu salat. Nah, ada di sana Firdaus di akhirat nanti. Itu di dunia, di alam barzah. Akhir daripada hayat, akhir daripada hidup, belum kiamat. Akhir daripada hidup, akhir hayat dibilang. Akhir zaman, yaumul jum'ah. Amanah selama hidup. Begitu masuk ke alam kubur, nikmat, dapat barzahnya. Senang hidupnya dunia akhirat. Kenapa? Karena enggak khianat. Nah, paling bahaya mengkhianati apa? Yang Allah perintahkan. Salat 5 waktu. Nah, ini paling bahaya ninggalin salat 5 waktu. Karena apa segala macam amal, dikata Imam Bukhari di Ajami'us Sahih, Imam Bukhari Muslim, amal yang paling diperhitung-hitungkan selain daripada amal itu setelahnya, salat 5 waktu. Kalau dilihat dalam barzah, di alam kubur itu salatnya rapi, semuanya nyusul. Nah, berarti orang yang dikatakan husnul khatimah, husnul khitam, mendapatkan akhir khatim, akhirnya itu mendapatkan kebaikan karena selama hidup dia amanah ngejalanin apa yang Allah perintahkan, terutama sunnah
Ya, terutama sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena sunnah ini ahya menghidupkan. Ahya menghidupkan sunnah ini. Nah, tapi orang kalau nggak menggunakan sunnah, ini orang bisa sampai jahil, sampai bodoh. Kenapa? Karena sunnah ini menghidupkan. Dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Marakil Ubudiyah, matan Bidayatul Hidayah, karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, dikatakan siapa kita menjalankan sunnah Rasulullah atau yang disebut nawafil, amar perintah sunnah. Perintah Allah terbagi menjadi dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Kita amanah, kita jalankan sunnah. Perintah Allah itu sunnah perintah Allah. Maka akan Allah berikan kecintaan kepada orang itu. Berarti apa? Dia seolah-olah hidupnya semangat, hidupnya punya ghirah, punya kemauan untuk melakukan apa segala macam termasuk ibadah. Setelah ngerti ilmunya sudah barang tentu. Nah, apa ini orang yang dikatakan husnul khatimah, husnul khitam, jazauhu bi husnul khitam, mendapatkan akhir hayatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.